وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin dimanapun berada, ada sebuah hadis di dalam kitab Sahih Muslim. Sesungguhnya Nafi' ibnu Abdul Harith suatu ketika beliau bertemu dengan Umar radhiyallahu an, Khalifatul Mukminin, di sebuah daerah yang bernama Usfan. Dan Nafi' ibnu Abdul Harith adalah orang yang ditugaskan untuk memimpin kota Makkah oleh Umar radhiyallahu anhu. Ketika mereka bertemu di suatu daerah yang bernama Usfan, kemudian Umar radhiyallahu an bertanya kepada Nafi' ibnu Abdul Harith, siapa yang engkau tugaskan untuk memimpin kota Makkah, wahai Nafi'? Kemudian Nafi' menjawab, aku menugaskan Ibnu Abza. Lalu Umar radhiyallahu anhu bertanya kembali, wa man Ibnu Abza? Siapa itu Ibnu Abza? Lalu Nafi' ibnu Abdul Harith menjawab, maula min mawalina. Ibnu Abza itu adalah seorang budak dari salah satu budak yang kami miliki. Lalu Umar radhiyallahu anhu terkejut dengan jawaban Nafi'. Apakah engkau menugaskan seorang budak untuk memimpin kota Mekah, kota yang mulia, kota yang Allah agungkan? Apakah engkau tidak salah, wahai Nafi'? Kemudian Nafi' ibnu Abdul Harith menjawab pertanyaan Umar radhiyallahu an, innahu qari'un li kitabillah. Sesungguhnya Ibnu Abza ini orang yang hafidh, orang yang hafal dengan Al-Quran, alimun bihududih, ahli dalam hukum-hukum Al-Quran, wa annahu alimun bil faraid, dan sesungguhnya Ibnu Abza ini adalah orang yang pandai, orang yang ahli dalam ilmu waris. Kemudian setelah Umar radhiyallahu anhu terkejut dengan jawaban Nafi' ibnu Abdul Harith,
beliau mengatakan, amma nabiyakum sallallahu alaihi wasallam qad qala, sungguh nabi kalian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat dengan kitab ini, yaitu Al-Qur'anul Karim, suatu kaum, wa yadha'u bihi akharin, dan Allah juga merendahkan suatu kaum dengan Al-Qur'an. Kaum muslimin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikanlah dari hadis ini, di mana Umar bin Khattab radhiyallahu an setelah terkejut bahwa orang yang ditugaskan oleh Nafi ibnu Abdul Haris adalah seorang budak, akan tetapi ketika beliau Umar radhiyallahu anhu mengetahui bahwa sesungguhnya Ibnu Abza adalah seorang yang hafid Al-Quran, ahli dalam Al-Quran, kemudian pandai dalam ilmu hukum waris, maka pada saat itu Umar radhiyallahu anhu menyampaikan sebuah pesan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Qur'an, dan Allah Subhanahu wa taala juga merendahkan suatu kaum dengan Al-Qur'an. Yang dimaksud dengan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Qur'an adalah mereka yang membacanya, mentadabburinya, menghafalkannya, mengajarkannya, lalu mengamalkannya. Dan yang dimaksud dengan mereka yang direndahkan oleh Allah dengan Al-Quran adalah mereka adha'u Al-Quran, yang lalai dari Al-Quran, wa taraku Al-Quran, yang meninggalkan Al-Quran, tidak mau membacanya, tidak mau menghafal, tidak mau mentadabburinya, dan tidak mau mengamalkan Al-Quranul Karim. Maka poin penting dari hadis ini adalah seseorang akan semakin mulia baik di dunia maupun di akhirat dengan Al-Quranul Karim. Buktikan saja, meskipun seorang tersebut memiliki kekurangan di dunia, baik fisik atau kekurangan harta atau kekurangan yang lainnya, apabila ia ahli dalam Al-Quran, mahir dalam Al-Quran, hafidul Quran, insyaallah Allah akan mengangkat derajatnya. Silahkan buktikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.